Kalau saran Mbah Kung, ingin menegaskan agar kalian tetap menjalankan metodologi riset dalam apapun. Karena dalam metodologi riset ini akan menjadi patokan dan basic untuk memahami sesuatu. Hal ini juga diterapkan dalam metodologi historiografi dalam penulisan kisah-kisah sejarah. Itu tidak main-main. Jadi meliputi beberapa tahap sehingga yang disampaikan hanya sumber terpercaya. Maka dalam proses menerapkan metodologi historiografi itu ada beberapa tahap. Pertama itu pentingnya heuristik. Jadi sejarawan dituntut untuk mengumpulkan aneka data valid. Heuristik. Jadi pengumpulan sumber data, pengumpulan data yang benar-benar valid. Itu proses heuristik. Tahap berikutnya kritik. Kritik data, kritik sumber, dan berbagai macam dari dimensi keilmuan. Ya, tidak semua sumber data bisa digunakan untuk penulisan. Ini harus paham anak-anakku ya. Makanya jangan ngawur, karena ini kita akan bertanggung jawab terhadap audiens. Nah, dalam mengkritik data ini kita akan memilih data-data valid. Data-data yang bisa dipercaya kebenarannya. Jadi bukan hanya sumber data asal. Ini akan mempengaruhi daya nalar kita. Sehingga kalau tidak mengerti ini, kita terima berita hoax pun langsung percaya. Membaca satu informasi dari berita aja percaya. Membaca dari SMS, chat, dari WA dan sebagainya langsung percaya. Tanpa mengkonfirmasikan dan membandingkan dengan sumber data lainnya. Harus didapatkan pada sumber utama. Maka nanti ada ditemukan sumber primer, sumber tersier, ya kan? Sumber kuarter. Yang dipakai sedapat mungkin yang primer. Kalau sekunder dan lainnya itu mungkin untuk perbandingan saja. Itu tidak valid. Harus digunakan sumber-sumber primer. Bagaimana menentukan sumber primer itu? Ya seperti sumber primer itu mungkin peristiwanya itu sendiri itu primer, ya kan, pelaku sejarahnya, ya kan. Makanya sejarah itu sekali terjadi dan tidak terulang kembali. Itu sejarah, jangan dicampur aduk dengan dongeng, legend, folklore, itu nggak boleh. Sejarah itu sekali terjadi dan tidak terulang kembali. Dan butuh ilmunya untuk menuliskannya, untuk menuturkannya. Jadi tidak semua karya sastra itu bisa dikategorikan sebagai sejarah. Nah, langkah berikutnya setelah analisa dan kritik data dan sebagainya, kita harus mengorganisasi data. Data-data yang valid itu harus kita organisasikan sedetail mungkin. Urut kapan waktunya, di mana peristiwanya, bagaimana kasusnya, mengapa terjadi demikian, siapa saja yang berperan serta dan terlibat di dalam peristiwa tersebut, kemudian kapan terjadinya. Jadi harus memenuhi ilmu komunikasi massa. Apa, di mana, kapan, mengapa, ya kan, berapa lama, bagaimana peristiwanya, harus dapat menjawab hal tersebut. Sehingga penting kita organisasi dan susun sistematikanya sesuai dengan waktunya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan peristiwanya, sesuai dengan pelaku-pelaku sejarahnya,
sesuai dengan tempat di mana kronologi histori itu terjadi, kronologi peristiwa itu terjadi. Nah, bekal yang setajam ini akan membuat kita memiliki objektivitas penalaran. Nah, setelah kita melakukan organisasi data dan sistematisasi data itu dengan bagus, tinggallah kita melakukan penulisan. Nah, dalam penulisan sejarah ini pun kita pun harus hati-hati. Tidak bisa mengutarakan hal-hal yang sifatnya fiktif, tetapi benar-benar mendefinisikan dan mendeskripsikan peristiwa sejarah itu sedetail dan seakurat mungkin. Nah itu, jadi demikian pula berita-berita mestinya ke sana.